pokok bahasan kita ini di ayat 22. Di ayat 22. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu adalah terang dunia. Nah, kalau dia adalah terang, ini semuanya menjadi nyata, semuanya terlihat dengan jelas. Itu makanya disampaikan, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada suatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Ya. Jadi nggak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Tuhan, apapun itu. Ya, apapun. Jadi segala sesuatu memang tidak ada rahasia di hadapan Tuhan. Pernah saya ditegur langsung, ya saya senang juga karena apa? Karena di situ terungkap gitu. Jadi Tuhan perlihatkan melalui hambanya ini, saya sudah berjubah putih tetapi kepala saya ini penuh darah, penuh luka. Dan langsung dapat nubuatan seperti ini, hai hambaku, ya kan? Engkau memang sudah berpakaian putih, tetapi ada luka, dan itulah luka-luka hatimu, dan kamu harus bertobat. Saya kaget juga, luka hati yang mana? Ya, jangan langsung ngeklaim ini nubuatannya salah, jangan. Kita koreksi diri dulu. Koreksi diri dulu. Nah, saya nggak langsung menyalahkan hamba Tuhan. Ya, saya pikir semuanya sudah beres, sudah selesai. Tetapi ternyata Tuhan ini masih tahu isi hati saya. Walaupun saya bisa menyembunyikan dengan senyum-senyum, kelihatannya sukacita, ya kan? Tapi bagi Tuhan tidak tersembunyi. Nah, terus setelah itu saya penasaran, ini luka hati yang mana lagi? Ayo kita berdoa. Di rumah saya berdoa, dan Tuhan nyatakan dengan jelas, langsung berfirman, engkau tidak bisa mengasihi istrimu apa adanya, itulah luka-luka hatimu. Jadi tidak bisa mengasihi apa adanya. Jadi mengasihinya kalau ada syaratnya. Kalau kamu nurut, ya saya mengasihi. Nah, seperti itu. Nah, jadi dibongkar semua di hadapan Tuhan. Ya. Jadi di dalam Tuhan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Itu makanya lebih baik kita cepat ngaku. Karena Tuhan sudah tahu kita ngomong enggak, Tuhan, saya nggak sakit hati kok. Tuhan tetap tahu. Amin. Langsung itu ajak persekutuan. Saya masih belajar. Langsung nanti yang bawa renungan Mas Nano, ya. Saya langsung kaget, loh, kok saya tidak persiapan, Tante. Alah, gampang itu. Cuma nanti baca 1-2 ayat, ditambah kesaksian. Mas Nano kan tahu banyak itu. Sampaikan aja sudah, itu gampang katanya. Ya, sudah nggak bisa ngelak lagi. Oke. Nah, ternyata selesai khotbah itu hamba Tuhan juga ada yang dapat penglihatan. Satu penglihatan, ada ayam jago. Ada ayam jago. Nah, apa artinya itu? Nah, kalau suami istri berdoa terus dapat ayam jago, ini artinya akan dapat anak laki-laki. Tapi ini lain. Saya khotbah dapat ayam jago. Nah, ayam jago ini kan suka bertarung. Artinya ada yang menentang apa yang saya sampaikan. Nah, dan benar waktu itu ada yang melotot itu. Wah, ini dia. Langsung ini dia. Nah, ternyata setelah kami doakan, orang ini kenapa? Ada roh ayan di dalamnya. Tumpah langsung berbusa. Nah, berbusa. Nah, terus ada lagi, satu lagi ketika kami persekutuan doa, ketika saya sampaikan firman memang untuk menghajar setan, ya kan, yang saya sampaikan sangat menusuk memang. Nah, terus tiba-tiba ada orang ini sudah rambutnya gondrong kayak gini, kayak preman gitu kan, tatoan lagi. Nah, melototin saya gini, bener-bener langsung melotot. Wah. Terus setelah itu saya ajak doa, saya ajak bangkit berdiri, saya panggil langsung, hei kamu Daniel, maju. Saya juga nggak takut dipelototin, ya kan, maju sini. Nah, ketika tim doa mulai kerja, dikepung gini,
roh yang di dalam dia ini mulai muter-muter gini. Waktu itu kami belum banyak pengalaman, tapi ada yang satu dapat penglihatan, Pak, ini kalau dikepung rohnya mau keluar nggak ada jalan, ini ada cahaya yang melingkari, nggak ada jalan, jadi buka, salah satu minggir, langsung lari keluar. Nah ternyata apa? Dia pernah berguru ke salah satu pondok pesantren, pakai ilmunya orang Irian, jadi bertumpuk-tumpuk, makanya dengar firman, kalau firman yang sungguh-sungguh itu akan langsung kontak ke orang ini, langsung melotot. Pendeta ini pikirnya gitu, setannya ya kan. Wah, bongkar ini. Jadi lagunya Iwan Fals, ya bongkar. Bongkar semuanya ya. Nah ini di hadapan Tuhan tidak ada satu dosa yang tersembunyi, semuanya terbuka. Nah mungkin saat ini ada yang baru berpikir gini, kelihatannya dengar firman gitu, tapi pikirannya ini, aduh jemuranku tadi tidak dikeluarkan, macam-macam pikirannya. Tuhan tahu semuanya. Amin. Nah belum lagi yang dosa-dosa yang lain yang tersembunyi, itu dosa pikiran. Jadi ada orang yang tidak berzinah secara nyata, tetapi pikirannya kotor, Victor. Suka lihat yang di HP yang porno-porno apa itu, terus tidak bisa menguasai. Tidak bisa menguasai ini artinya sampai ke bawah. Itu jadi dosa tersendiri di dalam pikiran dan jiwa. Nah ini hati-hati. Nah dosa yang seperti ini sering kan kita tidak nyadari, kan itu cuma baru mikir apakah itu berdosa, ternyata bisa masuk dalam dosa, ya kan? Masuk dalam dosa, yaitu jiwa terkontaminasi, ya kan? Terus mungkin tidak lakukan, tetapi perkataan yang jorok, ya perkataan yang buruk, ini juga termasuk di dalamnya. Ya, jadi hati-hati, kita mulai belajar untuk terbuka saat ini, karena jangan sampai seperti apa yang saya sampaikan minggu kemarin tentang orang Kristen yang tertolak, orang beriman tapi bisa tertolak oleh Tuhan, sampai Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Wah, jangan sampai seperti itu. Makanya kita bertobat saat ini, ya itu untuk yang buruk. Dan Tuhan katakan seperti ini masalahnya ini. Ya. Boleh dicatat aja karena kalau dibaca semua lama ini. Pengkhotbah 12 ayat 14. Ya. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu yang baik, entah itu yang jahat. Ya, nanti bisa dibaca sendiri Pengkhotbah 12 ayat 14. Ya, kurang lebihnya bunyinya seperti itu. Jadi karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Jadi apapun yang kita lakukan itu semua sudah tercatat, terekam. Dan ini nanti ketika Tuhan ini mengadili kita, ini langsung diputar segala perbuatan kita. Nah bagaimana caranya? Jadi ini pernah ada seseorang yang pernah dibawa ke alam roh, maksudnya pernah ngalami namanya mati suri, yang sekarang sudah menjadi orang Kristen. Dulunya seorang melihat orang-orang yang lagi disiksa, bahkan dikatakan bahwa jika engkau tidak bertobat, inilah yang akan terjadi kepadamu. Tetapi ada satu orang yang bisa menyelamatkan kamu, cuma satu orang, satu jalan, yaitu Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Nah, waktu itu dibukakan perbuatan-perbuatan dia. Karena inilah yang sudah kau lakukan. Ini diputarkan kayak mutar video, mutar film, cuma nggak perlu pakai layar, ini langsung kelihatan depan mata. Ini cara Tuhan. Jadi sebenarnya ada komputer, ada apa ini,
video yang canggih seperti sekarang, ini di alam roh sudah lebih canggih terlebih dahulu. Tuhan lebih canggih, diputarkan itu kesalahanmu tuh. Ya, kayak CCTV yang dibuka langsung, nih kesalahanmu kayak gini, dibukakan semua, bongkar semuanya. Ini kamu sama anak perempuan kayak gini, kamu sama gurumu kayak gini, kurang ajar sama guru, ya kan? Diputar semua. Kamu sama Tuhan Yesus kayak gini, diputar semua, terbongkar. Nah, akhirnya dia pulang artinya balik ke dunia, sudah dipocong gini, tiba-tiba bangun. Apa yang terjadi kalau pocongan bangun? Ya lari semua, kabur semua yang layak, ya kan? Nah, bangun, dipikir hantu ini, hantunya langsung wah, sudah dipocong bangun langsung kayak gini. Coba dari ayat 2 saya bacakan. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Banyak orang memberi karena pengen dilihat, ya, pengen dilihat. Jadi akhirnya supaya kelihatan baik. Banyak orang yang seperti ini. Tetapi ini pengajaran dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah mencanangkan atau memberitakan hal itu. Karena apa? Bapamu yang di surga, di tempat yang tersembunyi, itu melihat hal yang baik yang kita sembunyikan itu, dan justru akan membalasnya. Tetapi ketika orang memberi karena supaya dilihat orang lain, Tuhan katakan sudah mendapat apa? Upahnya, karena dia pengen dipuji, ya sudah dapatnya cuma pujian itu, tidak ada pahala lagi, ya kan? Tetapi ketika dia memberi dengan tersembunyi, maka Bapa yang tersembunyi akan membalasnya. Amin. Nah ini, jadi ketika kita memberi untuk Tuhan, itu sedekah atau apapun namanya, sampaikan dengan tersembunyi. Ya, bahkan dikatakan kalau tanganmu memberi, jangan sampai diketahui oleh tangan kirimu. Tangan kirimu. Ya, artinya ya benar-benar cuma kita dan Tuhan yang tahu. Gitu ya, saya dan Tuhan yang tahu. Nah, kalau ini terjadi, Tuhan akan membalas semuanya itu. Nah, karena kita bersedekah ke orang fakir miskin, janda-janda miskin itu kan, ini mereka yang akan berdoa untuk kita. Nah, doa mereka ini akan didengar oleh Tuhan. Amin. Nah, jangan sampai menjadi alasan. Saya pernah punya teman satu kantor ini, kalau uangnya habis di rumah, dia ngomong seperti ini. Wah, kalau ngobrol sama teman-temannya, kita kan harus menyantuni janda-janda. Tapi yang dimaksud janda-janda muda, dia selingkuh sama janda akhirnya. Tapi untuk alasan menyantuni janda-janda katanya. Wah, bahaya kalau gini, ya kan. Nah, artinya kalau janda yang seperti apa yang patut disantuni, ini janda yang tua, yang sudah nggak berdaya. Nah, dia yang butuh pertolongan, gitu ya. Nah, jadi kita lakukan berdoa pun, dikatakan berdoa pun
Jangan kita memperlihatkan terlalu menyolok. Nah, jangan terlalu menyolok, ya. Karena ketika engkau berdoa, hendaklah masuk ke dalam kamar, tutup pintu, berdoalah. Karena Bapamu yang di surga, di tempat yang tersembunyi akan membalasnya. Amin. Nah ini, lakukan dengan, maksudnya gini, motivasi kita bukan untuk mencari pujian manusia. Amin. Tetapi biarlah Tuhan sendiri yang memuji kita. Nah ini. Oke, terus apa akibatnya? Dampaknya yang kita peroleh ya ketika kita memberi dengan baik. Nah ini ada satu hal yang Tuhan akan berikan, yaitu Yesaya 45 ayat 3. Yesaya 45. Yesaya 45 ayat 3. Ya, ini. Jadi nanti akan terjadi hal yang seperti ini. Ya. Ayat 3, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Nah, jadi kalau kita lakukan sesuatu seperti firman Tuhan, maka ini pun Tuhan akan berikan kepada kita. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, harta benda, harta kekayaan yang tersembunyi, atau bisa disebut harta karun. Ya, harta karun. Nah, ini kalau di Israel ini benar-benar terjadi. Coba kita lihat di Israel ini tempat subur atau tempat tandus. Yang kita lihat di video-video, di film-film itu kan, Israel itu tempat yang tandus. Nah, terus bagaimana mereka mensejahterakan rakyatnya? Nah, karena menelusuri firman Tuhan ini, dan mereka banyak menemukan harta terpendam, harta tersembunyi itu. Dengan cara apa? Ternyata setelah ditelusuri, ini sumber-sumber minyak, sumber-sumber kekayaan di bangsa itu terbongkar melalui apa? Belajar firman. Belajar firman Tuhan. Ini makanya jelas sekali, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Nah, ini soal harta benda ini bukan cuma soal materi yang kelihatan, tetapi sesuatu yang tersembunyi, yaitu harta surgawi juga. Dikatakan di ayat lain, dikatakan gini, sebenarnya sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Agunglah rahasia ibadah kita. Karena itu latihlah dirimu. Karena latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi latihan ibadah itu banyak mengandung janji. Ya, banyak janji yang diberikan Tuhan untuk hidup ini ataupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Semuanya akan terbuka, tersingkap, ya. Nah, terus apakah bisa untuk untuk hal-hal yang lain? Bisa. Ya, buktinya apa? Soal penyakit yang dokter tidak tahu, melalui alam roh kita bisa tahu. Amin. Bisa langsung tahu. Ya. Jadi gini, sering kami pernah terjadi seperti ada polisi di daerah Jawa Timur di Trenggalek. Saya tidak tahu kenalnya dari mana kok bisa tahu-tahu telepon saya. Seorang polisi ini ngomong gini, Pak, tolong doakan saya. Oh, kenapa Pak? Karena ada satu benjolan di lutut saya,
Dan dokter ini sampai bingung, pasti apa ini. Jadi dicek ulang. Nah setelah kami doa, Tuhan nyatakan seperti kayak nanas itu. Jadi buah nanas yang dipotong kan ada serat-seratnya kayak gitu. Nah seperti nanas. Nah terus kita doakan dan itu pecah. Makanya terjadi kesembuhan. Nah, saya belum pernah ketemu orangnya. Ketemu mukanya juga belum pernah. Tetapi yang luar biasa ketika kita berdoa itu terjadi, pecah itu, dan Tuhan sembuhkan. Amin. Karena apa? Ada rahasia yang besar. Minta sama Tuhan. Jadi ada kadang-kadang ini kok nggak dapat jodoh, ini kenapa sih? Buka. Ada rahasianya itu pasti, ya kan? Yang tidak segera punya anak, doakan, dibuka rahasianya. Kenapa nggak segera punya anak? Ini pasti ada sesuatunya, ya kan? Nah, terus yang soal kerja, ini mau kerja kok sulit, rasanya nggak dapat lowongan kerja. Berdoa supaya Tuhan buka. Amin. Oke. Jadi di dalam Tuhan segala sesuatu tidak ada tersembunyi. Nah, pokoknya nanti yang pertama, kalau ada dosa yang tersembunyi, cepat minta ampun. Entah kita sadari atau tidak, minta ampun. Makanya doa sebutkan saja apa dosa ucapan, dosa perkataan kan. Terus dosa yang ada di pikiran, di hati, walaupun cuma terlintas saja, itu kalau sudah sampai mendalam bisa jadi dosa. Makanya kita minta ampun. Amin. Nah, karena setiap dosa upahnya maut. Oke, kita akan berdoa, dan supaya hari ini sesuatu yang besar terjadi. Haleluya. 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 Oke, lepaskan setiap beban. Lepaskan setiap penakutan. Lepas. Dalam hadirat-Mu Bapa, kami mengangkat tangan di hadapan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Dan Engkau tahu setiap isi hati kami. Engkau tahu apa yang kami pikirkan. Engkau tahu Tuhan setiap beban yang menindih kami. Baik itu soal ekonomi, soal keluarga, anak-anak, orang tua. Tuhan ulurkan tangan-Mu. Tuhan campur tangan. Tuhan turun tangan untuk membela kami. Tuhan turun tangan untuk melepaskan dan membebaskan kami. Dan saat ini yang sakit, tangan Tuhan terulur untuk menyembuhkan di dalam nama Yesus. Sembuhkan dalam nama Yesus penyakit bentuk apapun, dan roh-roh yang membawa sakit penyakit ini aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuasa-Mu bekerja secara ajaib. Kuasa-Mu bekerja secara dahsyat Tuhan. Dan oleh sentuhan-Mu Tuhan memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera. Yang lemah saat ini Tuhan berikan kekuatan yang baru. Tuhan memberikan semangat yang baru di dalam nama Yesus. Dan urapan Tuhan memulihkan segala sesuatu di dalam nama Yesus. Kami percaya firman-Mu selesai disampaikan, tetapi Roh Kudus-Mu akan terus bekerja Bapa. Dan kami terima mujizat-Mu, kuasa-Mu. Kami terima kelepasan, kemerdekaan. Kami sudah terima pemulihan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.